Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala husnaz zanni bihi min afdalil ibadat wa wa'ada man ahsana zanna bihi bil karamati wal mathubat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyat, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul arba'un minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Hikmah yang ke-40 dari Al-Hikam Al-Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Illam tuhassin zannaka bihi li ajli wasbihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak fahal awwadaka illa hasana wa hal asda ilaika illa minana. Yang artinya, jika engkau tidak bisa bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan memandang sifat-sifatnya, maka berbaik sangkalah engkau kepada Allah dengan memandang perlakuan Allah beserta engkau. Maka adakah membiasakan Allah kepada engkau melainkan kebaikan? Dan adakah menyampaikan Allah kepada engkau melainkan kenikmatan-kenikmatan? Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah yang ke-40 ini Imam Ahmad ibnu Athaillah menerangkan tentang husnuzan billah, baik sangka dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyatakan inna husna zannin billah min husni ibadatillah, bahwa baik sangka dengan Allah itu termasuk kebaikan ibadah kepada Allah. Wa fil haditsil qudsi qala ta'ala ana inda zanni abdi bi falyazunna bi ma syaa. Allah berfirman bahwa aku menurut sangkaan hambaku denganku, maka hendaklah dia menyangka denganku sesuatu yang dia kehendaki.
Para muhibbin rahimakumullah, husnuz zanni billah huwa i'tiqaduka annahu ta'ala la yuridu bika illa khaira. Apa artinya baik sangka dengan Allah itu? Apa yang dimaksud dengan berbaik sangka kepada Allah? Yang ini merupakan satu ibadah, yang ini merupakan satu kewajiban, di mana kita dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan berbaik sangka kepada Allah itu? Ialah i'tikad engkau, keyakinan yang bulat di hati kita bahwasanya Allah tidak menghendaki dengan engkau kecuali kebaikan. Nah, itu artinya baik sangka kepada Allah. Kita mengiktikadkan di dalam hati, maksudnya mengiktikadkan itu meyakini sebulat-bulatnya yakin bahwa Allah itu tidak menghendaki kita ini kecuali baik, tidak menghendaki kepada kita kecuali baik. Apapun yang kita terima dari Allah, baik itu berupa kenikmatan, baik itu berupa kesengsaraan, baik itu kekayaan, baik itu kemiskinan, kita disuruh mengiktikadkan di dalam hati bahwa itu adalah Allah menghendaki kita ini baik. Mengiktikadkan engkau bahwa Allah Ta'ala tidak menghendaki dengan engkau kecuali kebaikan. Para muhibbin rahimakumullah, kita berdoa lawan Tuhan, minta kepada Tuhan. Ini orang hidupnya susah, hidupnya sengsara, lalunya minta kepada Allah, berdoa, ya Allah, luaskanlah rezeki hambamu ini. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang hambamu ini. Ya Allah, sihatkanlah tubuh hambamu ini. Itu sudah, doa itu diajukan kepada Allah setiap hari. Sudah berbulan-bulan kada kelihatan hasil. Hutang tetap, bahkan bina bertambah, awak tetap bina uyuh, kesengsaraan tetap. Maka doa ini setiap hari 5 kali lebih sehari dimohon kepada Allah. Nah, bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah? Maka kita dituntut mengiktikadkan bahwa Allah itu selalu menghendaki kita ini baik. Nah, itu bermacam-macam cara untuk berbaik sangka kepada Allah. Allah belum mengabulkan doa karena Allah ketujuh mendengar doa aku ini. Allah ketujuh mendengar doa aku ini. Amun dikabulakannya kan aku kada berdoa lagi nang macam itu. Ini Allah ketujuh mendengar aku ini berdoa, ya Allah sihatakan jasadku, ya Allah lunasiakan hutangku, ya Allah luasakan rezekiku. Allah ketujuh benar mendengar itu. Makanya diperlambat Tuhan mengabulkan itu, karena mengkabulnya kada berdoa itu lagi. Nah, ini satu contoh berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Contoh lain, berdoa demikian sudah tiap hari, kada kelihatan hasil. Nah, kita berbaik sangka kepada Allah bahwa ini adalah doa-doa aku ini dikabulkan Allah. Namun Allah melihat, mengetahui kalau ini
diwujudkan oleh Allah, mungkin aku akan jauh dari Allah. Kalau doaku ini kabul, diterima Allah, mungkin aku kada akan bisa dekat seperti ini kepada Allah. Jadi Allah tuh sayang lawan aku, sehingga kesengsaraan ini selalu melekat dalam diriku, supaya aku selalu ingat kepada Allah. Nah, selalu aku supaya dekat dengan Allah. Itu contoh kita berbaik sangka kepada Allah. Nah, jangan kita berburuk sangka. Allah kadang ngabulakan doaku. Napa aku ini kebanyakan berisi dosa. Nah, jangan kayak itu. Jangan demikian. Jangan berburuk sangka. Allah kadang mengabulakan doaku ini. Yang mungkin aku ini banyak bang kesalahan-kesalahan. Aku ini banyak kezaliman-kezaliman. Jangan demikian. Jangan berburuk sangka. Setiap doa yang kita mohon kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah. Mungkin belum saatnya Allah mengabulkan, mungkin doa kita itu disimpan oleh Allah, dirubah menjadi pahala yang besar yang akan kita nikmati di dalam surga. Mungkin ada kebaikan-kebaikan lain yang Allah mengetahui kebaikan itu. Jadi itu husnuzan, i'tikaduka annahu ta'ala la yuridu bika illa khaira. Ini yang ditanamkan dalam hati kita nih, bahwa Allah itu menghendaki aku ini baik. Nah, bisa kisah Allah kadang menghendaki aku ini sengsara, Allah kadang menghendaki aku ini jahat. Ya'tikaduka annahu ta'ala la yuridu bika illa khaira. Nah, itu husnuzan ngarannya, baik sangka lawan Tuhan. An-nasu fihi ala qismain khassatin wa ammah. Fal khassah husnu zannihim billahi ta'ala nashi'un an syuhudi awsafihi ta'ala fala ya'tarihi tawayyurun wa dha'fun. Masalah baik sangka kepada Allah ini, manusia ini ada terbagi dua. Satu, baik sangkanya orang yang sudah sampai. Nah, baik sangkanya kepada Allah orang yang sudah wasil, yang sudah arif. Yang kedua, baik sangkanya kepada Allah orang yang salik, orang yang masih dalam perjalanan. Orang yang sudah wasil, orang yang sudah arif kenal dengan Allah itu, baik sangka mereka dengan Allah terbit daripada memandang sifat-sifat Allah. Orang arif ini memandang sifat Allah, bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu maha pengasih, bahwa Allah itu maha penyayang, bahwa Allah Ta'ala itu maha pelindung. Nah, memandang sifat-sifat Allah itu, lalu dia berbaik sangka kepada Allah. Nah, oleh karena itu, baik sangka mereka kepada Allah itu kada berubah dan kada lemah. Karena yang dipandang adalah sifat Allah. Nah, ini baik sangkanya orang yang sudah kenal dengan Allah itu terbitnya dari memandang sifat-sifat Allah. Nah, sedangkan orang yang salik, orang yang masih dalam perjalanan, orang yang belum sampai, husnu zannihim billah nasyi'un min dzikri ma madha min ni'amillah wa ma'rubihi wa hibzihi wa rahmatih. Baik sangka mereka itu dengan Allah terbit dari mengingat yang telah lalu, dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah, kebaikan dari Allah, pemeliharaan dari Allah, dan rahmat Allah. Nah, kalau orang-orang yang salik ini, mereka baik sangka dengan Allah karena memandang af'al Allah, memandang af'al Allah, memandang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah, memandang rahmatnya, memandang pemeliharaannya, lalu dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bi an hadahu lil iman wa ja'alahu min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa manna alaihi bisihhati wal afiyati war riayah wa lam yas'al dzalik min qablu. Allah memberi kita iman, Allah menjadikan kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita pemeliharaan, padahal kita dahulu belum pernah minta itu kepada Allah, tetapi diberi Allah. Nah, ini adalah satu alat, ini satu sebab untuk membuat kita bisa husnuzan dengan Allah. Kita lihati perbuatan Tuhan yang telah lalu tuh kepada kita, baik atau kada. Kita dijadikannya beriman, padahal kita kada pernah minta, ya Allah hamba jadi orang beriman, kada pernah minta dahulunya, timbul jadi beriman. Kita diberinya, dijadikannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kita kada pernah minta agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita dijaganya, dipeliharanya, kita hendak guring adalah kita minta, ya Allah hamba hendak guring, jaga akan jangan sampai samut masuk ke telinga, jangan pimpijit masuk ke dalam hidung, adalah kita minta peliharakan. Kada ada, tapi Allah jaga samut kada masuk ke telinga waktu kita guring tuh, pimpijit kada masuk ke hidung, itu pemeliharaan Allah. Nah, jadi Allah itu selalu memberikan kenikmatan kepada kita. Nah, ini hendaknya dijadikan satu modal kita untuk bisa husnuzan, berbaik sangka dengan Allah kepada hal-hal yang lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, husnuzan billah yurisu sabra wa syukra wal hubba war ridha. Husnuzan dengan Allah itu membuahkan kesabaran, membuahkan kesyukuran, membuahkan kecintaan kepada Allah, membuahkan keridhaan. Kita misal mendapat kesusahan, nah kita dapat kesusahan, nah ini tempat yang perlu kita berbaik sangka kepada Allah. Nah, ini Allah memberikan aku kesusahan ini karena Allah sayang lawan aku. Nah, itu baik sangka. Allah memberikan aku demikian kesulitan-kesulitan supaya akunya lebih dekat dengan Allah. Nah, ini baik sangka dengan Allah. Buktinya apa Tuhan itu sayang lawan aku? Buktinya apa? Nah, aku dijadikannya orang beriman, padahal kada ada minta. Aku dijadikannya umat Nabi Muhammad, aku diberinya ini, diberinya ini. Itu satu bukti bahwa sayang lawan aku. Nah, sekarang diberikannya hal-hal yang tidak menyenangkan, ini berarti Allah menunjukkan bahwa dia senang dengan aku. Nah, itu berbaik sangka kepada Allah. Jangan kita beranggapan kalau kita menerima hal-hal yang kada nyaman itu, Allah sarik lawan aku nih. Jangan, pebujuran sarik Tuhan. Ana inda zanni abdi bi, aku menurut sangkaan hambaku dengan aku. Kita biasanya umpamanya sembahyang malam tahajud, satu hari kenapa kita taliyung, tertinggal, melandau. Biasa tiap malam bangun tahajud, bangun. Malam ini kenapa bangun pukul 6. Nah, tahajud kada, subuh kada. Nah, baik sangka lawan Tuhan. Ini Tuhan menjaga aku. Supaya apa? Supaya aku jangan ujub. Supaya aku merasa bahwa aku ini lemah. Kalau kada ditolong Tuhan, kada kau bangun juga. Nah, baik sangka lawan Tuhan. Maka baik sangka kita kepada Allah itu pahalanya lebih besar daripada kita bangun malam dan sembahyang subuh berjamaah itu. Namun kita mengerti itu, nangka itu. Hari ini kada sembahyang subuh melandau,
oh Tuhan sayang lawan aku, supaya aku jangan ujub, karena aku ini merasa aku ini harat tiap subuh sembahyang aja berjamaah, karena merasa diriku ini tinggi, merasa diriku ini punya martabat di sisi Allah. Ternyata ada buktinya apa? Subuh melanda. Nah, Tuhan sayang, Tuhan menjaga aku supaya jangan sampai ujub. Nah, ini husnuzan dengan Allah. Wala yanbaghi lil 'abdi ay yufarikahu la siyama fi awqati syada'id wa hululil masa'ib li alla yaqa'a bi sababi 'adami dzalik fil jazaa was sakhab. Tidaklah patut seorang hamba itu berpisah dengan husnuzan, terutama di waktu-waktu susah, di waktu ditimpa musibah. Nah, di waktu kita kena musibah, di waktu susah, jangan berpisah dengan husnuzan billah ini. Kenapa? Karena kalau kita berpisah dengan husnuzan ini, kita akan jatuh dalam keluh kasah dan tidak suka kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fahusnul zanni billahi fi amri dunyahu yatlubu minal abdi ayyakuna wasikan billahi ta'ala fi isalil manafi' ilaihi fala yatruku lidhalik wazaifal ibadah. Husnuzan, baik sangka dengan Allah pada perkara dunia, itu menuntut seorang hamba bahwa dia percaya dengan Allah pada menyampaikan manfaat, menyampaikan rezeki kepadanya. Dalam urusan dunia kita husnuzan kepada Allah. Kayak apa orang husnuzan kepada Allah dalam hal urusan dunia? Dia percaya bahwa Allah pasti akan menyampaikan rezekinya kepadanya. Dia sudah menyangka husnuzan billah, Allah itu pasti menyampaikan rezekinya kepadanya. Maka karena itu dia tidak meninggalkan ibadah dalam hal urusan mencari rezeki itu. Ada perlu bahimah-himan mengejar dunia sampai kada sembahyang berjamaah, sampai kada kau menuntut ilmu, sampai kada kau membaca wirid, karena sibuk dengan urusan dunia. Ini orang nang suuzan billah, nang buruk sangka dengan Allah. Kalau orang baik sangka lawan Allah dalam hal urusan dunia, dia percaya bahwa Allah pasti menyampaikan itu kepadanya, dan kada perlu meninggalkan sembahyang, meninggalkan ibadah-ibadah, meninggalkan berbagai macam kebaikan karena mengejar urusan dunia tadi. Wa fi amri akhiratihi yatlubul abda ayyakuna qawiyyar raja bi qabuli a'malihi shalihah. Dan husnuzan dengan Allah pada perkara akhirat itu menuntut hamba bahwa kuatlah harapannya pada diterima amal-amalnya yang saleh. Tuntung kita sembahyang, tuntung kita membaca Quran, husnuzan lawan Allah, Allah menerima apa yang kita baca ini. Allah mengampuni kekurangan-kekurangan ibadah yang dilakukan ini. Husnuzan kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma ahsana 'abdun zannahu billahi ta'ala illa atahu Allah azza wa jalla dzalik. Tidaklah membaikkan seorang hamba akan sangkaannya dengan Allah, ujar Ibnu Mas'ud, melainkan Allah berikan kepadanya demikian itu. Melainkan Allah berikan. Ini Allah memberikan kepadaku hal-hal yang kadang menyenangkan. Aku berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu sayang kepadaku, dan satu saat nantinya akan dirubahnya keadaan ini menjadi keadaan yang menyenangkan. Nah, kalau kita husnuzan demikian, Allah akan mewujudkan itu. Asal bujur-bujur husnuzan tadi. Nah, apa tadi husnuzan itu? I'tiqad dalam hati bahwa Allah itu tidak menghendaki kepada kita melainkan baik.
Para muhibbin rahimakumullah, disebutkan dalam hikayat orang dahulu, di suatu kampung itu ada kubur yang dikeramatkan. Kada tahu siapa-siapa nang berkubur di situ, cuma dikeramatkan. Bila orang bernazar, kabul nazarnya. Bertahun-tahun, berpuluh tahun berlaku demikian. Nang berkubur itu siapa kada tahu. Cuma orang-orang kampung itu mereka beranggapan bila bernazar di kubur situ Allah mengabulkan hajatnya, dan terjadi. Terjadi. Sudah sekian puluh tahun datang seorang ahli, seorang waliullah ahli kasab ke kampung itu, melihat orang kampung itu mengeramatkan kubur tadi. Lalu seorang wali tadi melihat ke kubur itu dan berkata, ini kubur adalah kuburnya anjing dahulu dipatak orang di sini. Ini bukan kubur wali, apalagi kubur nang nabi maginnya kada. Ini kubur anjing wara, anjing mati dikuburkan di sini. Kada mungkin di orang kampung, orang bernazar banyak kabul di situ. Pada mau anjing. Aku di sini melihat apa yang tidak kalian melihat, bahwa ini bangkai anjing. Kalau kada percaya bongkar. Nah, dibongkar. Ternyata memang tulang-tulang binatang, tulang anjing, kada manusia. Nah, lalu orang kampung itu bertanya kepada si wali ini, kenapa kubur anjing ini? Maka bisa kabul nazar-nazar kami, maka bisa kabul hajat-hajat kami, dikabulkan Allah. Orang bernazar ini dikabulkan Allah. Nah, itu dari si wali tadi, lihusni dzannikum billah, karena kalian baik sangka dengan Allah. Karena kalian baik sangka dengan Allah. Walaupun ini kuburnya orang wali, bahkan kuburnya nabi, kalau kita buruk sangka kada akan kabul. Kada akan kabul. Ini sudah nyata-nyata kubur wali, tapi ini buruk sangka. Apa enggak kubur itu bernazar, Allah tidak akan mengabulkan nazarmu di kubur situ. Nah, sudah buruk sangka berdahulu, walaupun ini kuburnya wali, kada akan kabul. Nah, jadi husnuzan billah ini, baik sangka dengan Allah, inilah yang menyebabkan apa yang kita minta kepada Allah itu diciptakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-41 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik